طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kepada jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, awalan mari kita selalu memuji Allah Tabaraka wa taala yang dengan limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya. Baik, alhamdulillah daurah kita pada malam hari ini insyaallah akan segera dimulai. Mohon maaf ada kesalahan mungkin yang perlu diperbaiki dari soundnya. Semoga tidak mengganggu. Semoga tidak mengganggu. Baik. Bismillah. Semoga tidak mengganggu jalannya rangkaian acara ini. Para jamaah diharap untuk mengikuti dengan penuh khidmat, konsentrasi, fokus, tidak memikirkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan materi yang insyaallah akan disampaikan oleh Fadilatul Syekh. Dan kepada para ummahatil mukminin, ummahatil atfal, ummahatil muslimat wal muslimin, para ibu-ibu sekalian, untuk bisa memperhatikan anak-anak ya, supaya boleh bermain akan tapi jangan sampai mengganggu bagaimana proses ta'lim kita pada malam hari ini. Insyaallah Syekh akan menyampaikan materi tadi disampaikan oleh Mas Farihin ya, Mas Farihin itu salah satu aktivis dakwah kita. Dan alhamdulillah yang hadir pada malam hari ini insyaallah orang-orang yang sudah lama berkecimpung di dunia dakwah, menyebarkan Alkitab, menyebarkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya. Semoga antum semua bisa mendapatkan dan kita semua bisa mendapatkan faedah dari daurah kita pada malam hari ini. Baik, langsung saja kepada Syekh. Tafadhal. Masykur. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. أنا سعيد جدا بوجودي معكم في هذا اللقاء وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وأن ينفعنا بما علمنا جميعا. Baik, berkata Syekh Hafizahullah Ta'ala, beliau sangat bahagia dengan pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan kepada kita sebuah manfaat yang bisa kita dapatkan pada malam hari ini. Baik. Ahlul Quran hum a'la an-nasi manzilatan wa maqaman 'inda Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Ahlul Quran yaitu orang-orang yang mencintai Al-Quran, memahami Al-Quran dan mengamalkannya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، ورواية أخرى خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Nah, kedudukan yang sangat tinggi tadi berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna afdalakum, yang paling afdal di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan di dalam riwayat yang lain, khairukum, yaitu yang terbaik di antara kalian, yang paling baik di antara kalian
adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. معنى خيركم أو إن أفضلكم أي لو أن الناس جميعا اجتمعوا في مكان واحد فيهم الطبيب، المهندس، رجل الأعمال، الوزير، السلطان، الحاكم، الرئيس، الجميع يجتمع في مكان واحد ومنهم أهل القرآن، ثم أردنا أن نكرم واحدا منهم فقط، من سنكرم؟ أهل القرآن. سنكرم من كرمه الله وفضله الله وهم أهل القرآن. Masya Allah. Yang dimaksud yang terbaik di antara kalian adalah, kita ambil sebuah permisalan. Kalau di sebuah tempat berkumpul orang-orang pejabat, ada dokter di sana, ada pengacara, ada hakim, ada raja, ada presiden, ada menteri. Semua orang terhormat berkumpul menjadi satu. Tapi acara tersebut hanya memberikan takrim, hanya memberikan satu posisi bagi orang untuk dimuliakan. Kira-kira di antara mereka semua siapa yang akan dimuliakan? Taib. Kira-kira di antara mereka semua tadi, sultan, ya, wazir, ada menteri, ada presiden, ada pejabat. Di antara mereka ada satu ahlul Quran. Ya, ada satu ahlul Quran. Dan hanya ada satu kursi untuk memuliakan di antara segitu banyak orang-orang yang penting. Kira-kira siapa yang akan dimuliakan? Tentu yang akan dimuliakan adalah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah ahlul Quran. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تعلم العلم فريضة على كل مسلم. العلم قال الله عز وجل عن أهل العلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم. Khairukum, di dalam hadis tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya yang terbaik, yang paling baik di antara kalian man ta'allama wa 'allama. Ada kalimat yang menjadi inti menggabungkan hadis ini adalah kalimat ilmu. Kalimat ilmu. Dan kalimat tersebut juga telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Dan itu menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama mengutamakan dan memuliakan ahlul Quran di atas seluruh orang-orang yang paling terhormat di muka bumi ini. وقال الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا يستويان. الله عز وجل لم يطلب من نبيه صلى الله عليه وسلم طلب الزيادة من شيء إلا من العلم. الله عز وجل لم يطلب من نبيه صلى الله عليه وسلم طلب الزيادة من شيء إلا من العلم. قال تعالى وقل ربي زدني علما. لم يقل له قل يا رب زدني مالا زدني سلطانا زدني أولادا، لا، وإنما قال له قل أي يا رسول الله ربي زدني علما. Nah. Kemudian berkaitan dengan ilmu, bahwasannya itu menjadi pembeda antara orang yang berilmu dan yang tidak berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun, hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun." Berbeda antara orang yang berilmu dan tidak berilmu.
perbedaan di antara orang yang satu dengan yang lain itu bukan jabatannya, bukan banyaknya harta, tapi di banyaknya ilmu. Oleh karena itu di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma." Allah Subhanahu wa taala tidak meminta dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pejabat, untuk menumpuk harta, untuk menambah sesuatu dalam hidupnya, kecuali satu hal, yaitu ilmu. Maka dari situ kita bisa mengambil pesan yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada seluruh kaum mukminin, bahwasannya yang menjadi cita-cita kita dalam hidup ini yang perlu ditambah adalah ilmu tentang syariat. خيركم من تعلم. تعلم القرآن هو يعني تعلم التلاوة، تعلم أسباب النزول، تعلم التفسير، التدبر، الفقه، الحديث، كل ذلك يخدم القرآن. تعلم القرآن أي تعلم علوم القرآن، ليس الحفظ فقط. نعم. Yang dimaksud dalam hadis sebaik-baik kalian man ta'allamal Qur'an, yaitu berkaitan dengan seluruh cabang ilmu syariat. Ya, bukan hanya yang pandai membaca atau menghafal Quran. Yang terbaik di antara kalian bukan berarti yang hafalannya banyak atau bacaannya baik saja, bukan. Akan tetapi mereka yang mengerti asbab nuzul, mereka yang mengerti hukum yang dikandung dalam ayat tersebut, mereka mengerti sejarah tentang ayat tersebut, dan ayat ini berkaitan dengan ayat yang lain, itu berkaitan dengan ayat yang lain. Jadi segala cabang ilmu syariat yang bersumber dari Al-Quran, mereka yang menguasainya, merekalah itu khairukum man ta'allamal Quran, bukan yang hanya bacaannya baik atau punya hafalan Al-Quran. لابد أن نفهم القرآن، لابد أن نقرأ التفسير والتدبر ومعرفة الآيات. هذا الذي يريده منا الله سبحانه وتعالى. أفلا يتدبرون القرآن؟ نعم. Oleh karena itu mohon maaf atas ketidaknyamanan soundnya ya, semoga tidak mengurangi konsentrasi antum di sini. Oleh karena itu kembali ke hadis tadi, khairukum, yang terbaik di antara kalian man ta'allamal Quran. Berarti kita wajib untuk mempelajari Al-Quran, bukan hanya menghafal dan cara bacanya, tapi belajar tentang tafsirnya, belajar tentang bagaimana cara mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, berkaitan dengan tazkiyatun nufus, berkaitan dengan ahadits, berkaitan dengan ayatul ahkam dan lain sebagainya. Maka wajib bagi seorang muslim untuk belajar cabang-cabang ilmu syariat seluruhnya. Ada yang berkaitan dengan faraid dan lain sebagainya. نأخذ مثال الآن على فهم القرآن، تدبر القرآن. نعم. Insyaallah kita akan mengambil permisalan tentang tadabbur Al-Quran. ما الذي في يدي هذا؟ ما الذي في يدي؟ ماذا أحمل؟ هذه نار. ما أمسكه في يدي هذه نار. نعم. نار. هذه نار. أنا أقول لهم هذه نار. هذه نار. نار. نار كذا. نعم. طيب. نار مشتعلة. طيب. هذه نار. Abshir. نعم. Kalau Syekh berkata yang berada di tangannya ini sekarang adalah api yang sedang menyala. Baik. الماء يتكون من مادتين H2O. أيوة. H2O يعني هيدروجين. هيدروجين هي مادة مشتعلة يصنع منها النووي والمتفجرات. الأكسجين مادة تساعد على الاشتعال، كأن قطعة من النار تضع عليها الوقود ثم تشتعل. هذا هو الماء. Baik. Air itu pada hakikatnya memiliki rumus apa namanya? Rumus kimia ya.
rumus kimia H2O. H2O itu termasuk salah satu unsur untuk proses terjadinya pembakaran, ya, proses terjadinya pembakaran. Dan beberapa alat-alat yang digunakan untuk peledak dan lain sebagainya itu menggunakan unsur H2O. Oleh karena itu Syekh di awal mengatakan ini bukan air tapi api, karena memiliki unsur yang sama dengan alat-alat untuk proses peledakan dan lain sebagainya. الله عز وجل يحكي ما يحدث قبل يوم القيامة إذا الشمس كورت، وذكر حتى وصل إلى وإذا البحار سجرت. ما معنى وإذا البحار سجرت؟ وإذا البحار سجرت أي اشتعلت وازدادت في الاشتعال. البحار تشتعل، بحار والأنهار كلها تشتعل. العلماء فكروا كيف البحار تشتعل كلها، فلما نظروا إلى المياه وجدوا أن المياه ما هي إلا نار. Baik, dari permisalan tadi kita akan kembali tadabbur sebuah ayat yang Allah Subhanahu wa taala di sana berfirman, wa idzal biharu sujirat. Para ahli tafsir menyatakan bahwasanya makna sujirat ini ishta'alat, yakni bihar, laut-laut ini membakar, laut-laut ini menyala menjadi api yang seluruhnya membakar dan menyala-nyala dengan sangat jelas. Para ulama kebingungan bagaimana kok maksud dari api yang menyala-nyala padahal menggunakan kalimat bihar, yaitu lautan, menggunakan kalimat lautan. Lalu mereka melihat kepada air, ternyata air memiliki unsur yang disampaikan tadi H2O, yang mana itu adalah merupakan unsur untuk melakukan proses pembakaran atau peledakan. Maka di sana ada kesinambungan antara akal kita dengan yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam ayat-ayat Qur'aniyah bagi mereka yang mau mentadabburi ayat-ayatnya. في قاع البحار والمحيطات ستجدون في القاع نار، وفوق النار في قاع البحار مياه. لماذا المياه لا تطفئ النار؟ لأن المياه هي نفس النار، نفس المادة، ولكن الله أخبر وأمر النار القريبة من الإنسان بأن تكون مياه سائغة للشاربين لا تحرق، لأنها قريبة من الإنسان، يكون فوقها السفن السمك لا تحرق، مع أن الذي في الأعلى مثل الذي في الأسفل، هنا نار وهنا نار، ولكن الذي قريب من الإنسان الله عز وجل قال له كن بردا وسلاما، كن ماء سائغا للشاربين، لا تحرق الإنسان. نعم. Kalau kita lihat di lautan, sebenarnya di bawah air laut itu di paling dasar, di bawah air laut, di bawah tanah, di bawah air laut itu terdapat api di bawah bumi kita, di bawah bumi kita. Dan bagaimana bisa kok di bawah air ternyata justru ada api, ada sumber panas di sana. Ternyata kalau kita tadabbur dari makna-makna tadi, ternyata antara api dan air memiliki unsur kimia yang sama. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya tidak menjadikan api itu yang di atas, tapi air yang di atas. Mengapa? Karena untuk dimanfaatkan oleh manusia. Jadi memiliki unsur yang sama, yang satu membakar, yang satu tidak. Meskipun bisa digunakan untuk fungsi yang sama, H2O bisa digunakan untuk fungsi yang sama, yaitu fungsi membakar dan meledak. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan air dengan unsur yang sama seperti api itu di atas, bukan di bawah permukaan laut, supaya dekat dengan manusia dan bisa dimanfaatkan oleh mereka. ومثل ذلك قصة إبراهيم عليه السلام عندما أشعلوا نيرانا عظيمة ثم طرحوه وألقوه في النيران، نار تحرق، ولكنها لم تحرق إبراهيم، لأن الله عز وجل قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم.
فالذي قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم هو الذي قال للنار كوني ماء سائغا للشاربين. Baik. Ketika kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang hendak dibakar oleh kaumnya, ya. Ketika saat itu api sudah menyala-nyala dan siap membakar seluruh yang dilemparkan ke dalamnya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala berkata kepada api tersebut, "Kuni ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah sesuatu yang dingin dan selamat untuk Ibrahim. Seakan-akan api tersebut dijadikan dingin seperti air, dan itu masuk akal karena api dan air memiliki unsur yang sama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan air yang bisa diminum oleh kita, Allah Subhanahu wa taala juga bisa merubah api menjadi dingin seperti air supaya tidak menyakiti kita. ففي آخر الزمان الله عز وجل يقول للماء، يقول لها ارجعي إلى طبيعتك الحارقة المشتعلة. هي مشتعلة ولكن الله أطفأها جعلها سائغا للشاربين. في آخر الزمان يقول لها عودي إلى طبيعتك الحارقة، فننظر إلى البحار تصبح مشتعلة، إلى الأنهار مشتعلة. هذه الزجاجة وما بها من ماء تكون مشتعلة. صنبور المياه، نفتح المياه للوضوء تنزل نار، تصبح كل نقطة على وجه الأرض تصبح نارا حارقة. وهذا هو معنى وإذا البحار سجرت. Baik, kembali ke ayat yang kita sampaikan tadi, wa idzal biharu sujirat. Ketika lautan ini menyala-nyala menjadi api, sebuah isyarat bahwasannya yaumal qiyamah nanti semua air yang kita lihat sekarang, semua air yang kita lihat sekarang, baik yang dari pipa ledeng, baik yang dari sumur, dan semua air yang kita lihat sekarang yaumal qiyamah akan kembali ke bentuk asalnya, yaitu api. Maka tidak ada satupun saluran air yaumal qiyamah kecuali ketika dibuka yang keluar itu bukan air melainkan api. Dan itulah isyarat yang terkandung dari ayat Allah Subhanahu wa taala, wa idzal bihar sujirat. Kalau lautan saja berubah menjadi api semuanya, maka seluruh air yang ada di muka bumi ini pun akan Allah Subhanahu wa taala kembalikan ke wujud aslinya, yaitu api. يعني وأنت تشرب هذه المياه تذكر أنها نار، تذكر أن هذه المياه التي تشربها ما هي إلا نار لولا رحمة الله. فالإنسان ممكن أن يشرب هذه المياه ثم يأمرها الله عز وجل أن تعود إلى طبيعتها الحارقة فتحرق الأمعاء. فإذا شربت المياه وارتويت من هذا الماء العذب فقل الحمد لله. تشرب نار وهذه النار تروي ظمأك من العطش. قل الحمد لله. Ketika kita meminum air, ya segelas air yang ada di botol, itu jangan lepas dari tadabbur firman Allah Subhanahu. Karena sejatinya yang kita minum itu pada asalnya bukan air, melainkan api yang bisa membakar tenggorokan dan lambung kita, bahkan tubuh kita seluruhnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya membiarkan air itu tetap dalam wujud air dan tidak berubah menjadi api. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat mudah merubah air kembali ke wujud aslinya, sebagaimana merubah lautan menjadi api. Sangat mudah. Maka ketika kita minum baik dari segelas air, baik dari botol, 1 teguk, 2 teguk, jangan lupa ucapkan alhamdulillah, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan air tersebut
membasahi kerongkongan kita, menghilangkan rasa dahaga, membuat tubuh kita terasa segar. Pada asalnya dia kalau kembali ke bentuk asalnya seperti yaumul qiyamah nanti, dia akan membakar segala yang bersentuhan dengannya. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. من الذي يعلمنا القرآن؟ الله. في سورة الرحمن علم القرآن. إذن الذي علمنا هو من؟ الله سبحانه وتعالى. في الحديث لا حسد إلا في اثنتين، وذكر منهم رجل علمه الله القرآن. إذن من الذي يعلم؟ هو الله سبحانه وتعالى. والآية أن أهل القرآن هم اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الذي يختار أهل القرآن، هو الذي يصطفي أهل القرآن. فقال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أي الذين اخترناهم واصطفيناهم على سائر الناس. نعم. Kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an. Hendaknya perkara belajar Al-Qur'an ini tidak dianggap sesuatu yang ringan, semua orang bisa. Ya, buktinya ternyata tidak. Dan itu sudah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, menunjukkan bahwasanya ta'limul Quran pada asalnya harus seizin Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang dimudahkan, merasa dimudahkan untuk belajar Al-Qur'an, bacanya, menghafalkannya, kemudian maknanya, tafsirnya, hukumnya dan lain sebagainya, merasa dimudahkan untuk mempelajari Al-Qur'an, ketahuilah berarti Anda semua termasuk golongan orang-orang yang terpilih. Karena pada dasarnya Al-Quran itu yang mengajarkan langsung Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya saja melalui wasilah manusia-manusia. Maka mereka yang diizinkan belajar Al-Quran hendaknya banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka adalah manusia-manusia yang terpilih. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Ay ta'lim hadha al-Qur'an lin-nas. تعليم هذا القرآن للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. إذن تعليم الناس الخير، تعليم الناس القرآن كلمات الله سبحانه وتعالى، هذا يعد من أفضل الأعمال عند الله. Kembali kepada hadis khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian bukan hanya yang belajar saja. Tadi kita sudah menyampaikan beberapa hal, bahwa yang terbaik adalah yang belajar Al-Qur'an, dimudahkan untuk mempelajari Al-Qur'an, tapi tidak berhenti sampai situ. Ya, hadisnya juga menyampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau juga menyampaikan wa 'allamah, bukan hanya belajar tapi juga mengajarkannya. Ya, balighu anni walau ayah, sampaikanlah segala yang datang dariku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun hanya satu ayat, menunjukkan bahwasannya orang yang terbaik di antara kalian tadi bukan hanya yang belajar. Belum cukup kalau hanya belajar Al-Qur'an saja, belum cukup. Padahal itu saja sudah istimewa, sudah orang pilihan. Tapi masih harus disempurnakan lagi dengan mengajarkan. Ya, maka harus seorang muslim punya cita-cita untuk mengajarkan Al-Qur'an kepada keluarganya atau orang-orang terdekatnya, meskipun hanya satu ayat. وقراءة القرآن لها فضل عظيم. في الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. حرف إلى أضعاف
كثيرة. ثم قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وانظر أنت تقرأ القرآن أن لك بكل حرف أكثر من 700 حسنة، كل حرف أكثر من 700 حسنة يكون في موازين حسناتك. إذن عليك من الإكثار من التلاوة بالليل والنهار. Kembali berkaitan dengan ahlul Quran tadi, bahwasanya mereka adalah mempelajari Al-Quran, bacanya, menghafalkannya, dan segala ilmu yang berkaitan dengannya. Kita ambil satu dulu, fadlu atau keutamaan membaca Al-Quran. Dari sekian banyak kriteria ahlul Quran yang kita sampaikan tadi, kita ambil satu dulu, mereka yang membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran memiliki fadilah yang sangat banyak dan kebaikan yang sangat banyak bagi orang-orang yang mau mengerjakannya. Dan Nabi SAW bersabda, "Man qala harfan fi kitabillah kana lahu bihi hasanah wal hasanatu bi 10 amsalha." Dan setiap huruf itu mengandung kebaikan. Setiap huruf yang kita baca di dalam Al-Quran itu berarti kita menambah kebaikan di dalam hidup kita. Dan setiap kebaikan tersebut Allah lipat gandakan 10 kebaikan. Ila 700, bahkan sampai 700 kali lipat kebaikan. Wa ila ad'afin katsirah, sampai berlipat-lipat yang tidak ada batasannya. Maka ketika membaca Al-Quran, ingat baik-baik bahwasanya kita semua ingin kehidupan kita baik. Kita semua ingin kehidupan kita penuh dengan barokah, penuh dengan kebaikan, semuanya mudah. Mulailah dari memperbanyak membaca Al-Quran, karena setiap huruf dalam Al-Quran mengandung dan memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. ثم قال صلى الله عليه وسلم عن فضل من يقرأ القرآن في الدنيا، يقال لصاحب القرآن. من هو صاحب القرآن؟ الصاحب من المصاحبة، الملازمة، المداومة، التآلف. صاحب القرآن هو الذي يكثر من تلاوة القرآن. يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي، أي يصعد في غرف الجنة أو درجات الجنة وغرفها. ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. كلما قرأ آية كلما صعد درجة في السماء. فهنيئا لمن تعلم القرآن، هنيئا لمن أكثر من تلاوة القرآن، هنيئا لمن علم الدنيا القرآن. Baik, untuk memotivasi diri kita, selain tadi disampaikan banyaknya keutamaan dan kebaikan dalam hidup yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala bagi yang memperbanyak tilawah Al-Qur'an. Nanti yaumul qiyamah yuqalu li sahibil Qur'an, yaumul qiyamah akan dikatakan kepada orang-orang yang selama hidup di dunia dahulu itu selalu dekat dengan Al-Quran. Dekat dengan Al-Quran itu bukan berarti Al-Qurannya itu posisinya dekat dengan kita, akan tetapi yang tidak pernah lepas darinya, selalu dibaca, selalu diingat, selalu diletakkan di dalam hatinya tentang Al-Quran. Pagi, siang, sore, malam hatinya terikat dengan Al-Quran. Mereka yang berhasil mengamalkan amalan yang seperti ini, yang hatinya selalu terikat dengan Al-Quran, waktu luangnya, waktu senggangnya, bahkan sengaja menyempatkan waktu, mengorbankan waktu demi Al-Quran, yaumul qiyamah nanti akan dikatakan kepadanya, yuqal li sahibil Quran, iqra wartaqi. Bacalah Al-Quran sebagaimana engkau dulu membacanya di dunia. Wartaqi, dan naiklah di derajat tangga-tangga surga ini. Warattil kama kunta turattiluhu fid dunya, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya ketika dahulu di dunia.
Maka jadikanlah hidup kita penuh dengan tilawah Al-Quran, sebagaimana kita ingin naik ke atas sana, sebagaimana kita ingin memiliki derajat surga yang tinggi yaumul qiyamah, sebagaimana kita semua ingin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika membaca Al-Quran diingat-ingat bahwasanya yang kita baca sekarang itu akan kita ulangi lagi yaumul qiyamah, dan akan menjadi wasilah tangga naiknya kita ke derajat surga yang sangat tinggi yaumul qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajarilah Al-Quran, amalkanlah Al-Quran, dan ajarkanlah Al-Quran kepada seluruh dunia. ولكن يجب على أهل القرآن علينا جميعا أن نتأدب بآداب القرآن. يجب علينا أن نتصف بخلق القرآن. جاء رجل إلى السيدة عائشة رضي الله عنها فقال لها: يا أم المؤمنين، يا زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنبئيني أي أخبريني وأعلميني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت له: كان خلقه القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصف بصفات وأخلاق كل ما جاء في القرآن من صفات حميدة. لذلك الله عز وجل أثنى على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. نعم. Baik, wajibnya kita mempelajari Al-Quran dengan segala keutamaannya mengandung resiko. Resikonya maka harus memiliki adab dalam belajar, harus memiliki adab terhadap Al-Quran. Oleh karena itu seseorang pernah bertanya kepada Ummul Mukminin, ibu kita Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, tentang akhlaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya bisa meniru beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijawab oleh Ummul Mukminin radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa kamu temukan semua sifat terpuji yang ada di Al-Quran, itu semua adalah akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ahlul Quran tadi yang ingin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala harus mempelajari adab-adab, sifat-sifat yang terpuji yang ada di dalam Al-Quran. Tidak ada ahlul Quran kemudian sifatnya menggunakan sifat-sifat yang tercela di dalam Al-Quran. Tidak ada ahlul Quran hafalannya banyak, bacaannya bagus, tapi justru akhlaknya menyelisihi apa yang ada di dalam. Maka ahlul Quran yang ingin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua termasuk ke dalam golongan ahlul Quran, wajib untuk memiliki adab dan sifat-sifat terpuji yang Allah Subhanahu wa taala telah maktubkan di dalam Al-Quran. يجب علينا ونحن نقرأ القرآن أن نتدبر وأن نتأثر بالقرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن أو سمعه بكى وتأثر. هكذا ينبغي علينا جميعا أن نعظم القرآن أثناء القراءة، وأن نجعل القلب يتأثر بالقرآن وأن يتفكر في الآيات. نعم. Contoh salah satu adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap Al-Quran. Beliau beberapa kali ketika membaca Al-Quran atau ketika mendengarkan Al-Quran, beliau sallallahu alaihi wasallam menangis. Maka wajib bagi seorang muslim yang membaca Al-Quran itu pertama mengerti apa yang disampaikan di sana. Yang kedua harus membekas di dalam hatinya dan dalam tingkah lakunya sehari-hari.
Jadi ketika selesai membaca Al-Quran, hatinya harus semakin lembut. Ketika selesai membaca Al-Quran, harus semakin ingat tentang Yaumal Qiyamah. Ketika selesai membaca Al-Quran, harus semakin ingat tentang kematian. Ketika selesai membaca Al-Quran, harus menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada sebelum membaca Al-Quran. Itulah akhlak Nabi Muhammad SAW dalam membaca Al-Quran. Bukan hanya target-target saja, ya. Yang disampaikan Syekh bukan hanya target-target saja, one day, one choose dan lain sebagainya, bukan. Akan tetapi harus ada asar, harus ada bekasnya bahwanya Anda itu habis baca Al-Quran, baik kepada keluarga dan lain sebagainya. Harus menunjukkan bahwa Al-Quran ini membekas di dalam dada saya, dan itu akan nampak dalam perilaku saya sehari-hari. Al-jibal tata'athar bil-Quran, الحجارة تتأثر بالقرآن. ما من شيء على وجه الأرض إلا ويتأثر بالقرآن. قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الجبال تتكون من حجارة، صخور، رمال، جمادات، ولكنها إذا سمعت القرآن تخشع وتخضع خوفا من الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أي وتلك الأمثال أي خشوع الجبال الحجارة بالقرآن نضربها للناس لعلهم يتفكرون في حال أنفسهم وفي قلوبهم. كيف لنا قلوب لا تتأثر بالقرآن والحجارة تتأثر؟ حتى قال الله: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم ذكر: ومن فوائد الحجارة وإن منها لما يهبط من خشية الله. الحجارة. نعم. Kalau kita saksikan termasuk benda-benda yang sangat besar dan sangat keras di muka bumi ini, yaitu adalah gunung-gunung dan batu-batuan. Sekerasnya gunung dan sekerasnya batu pun merasa ketika Al-Quran itu diturunkan, ketika Al-Quran itu dibacakan, ketika Al-Quran itu diwahyukan, gunung-gunung dan batu-batu pun ikut merasakan bekas dari kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa takut, goncang, hancur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Manusia itu harusnya berpikir. Kaum muslimin ini harusnya kaum muslimin itu berpikir, kalau gunung yang besar dan megah itu, yang orang berlomba-lomba ingin naik ke atasnya, dan batu-batu yang keras itu saja merasa takut dan goncang ketika diturunkan Al-Quran. Seandainya Al-Quran diturunkan kepada gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, kalian pasti akan saksikan gunung tersebut akan goncang karena makna-makna yang dikandung Al-Quran. Wa tilkal amthalu nadribuha. Apa maksudnya permisalan ini? Permisalan ini maksudnya manusia itu terkadang hatinya lebih keras dibandingkan batu dan gunung, sehingga setelah membaca Al-Quran itu tidak nampak bekasnya, tidak nampak. Masih menjadi orang yang ketus, masih menjadi orang yang curang, masih menjadi orang yang licik, masih menjadi orang yang jahat, masih menjadi ahli maksiat. Tidak masuk akal. Gunung saja tidak berani dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunung saja hampir pecah ketika mendengarkan Al-Quran. Wa inna minal hijarati
lama yahbitu min khasyatillah, sesungguhnya di antara batu-batuan itu pun ada yang runtuh dan hancur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia di rumah baca Quran, di masjid baca Quran, ketika keluar dari tempat membaca Al-Quran seakan-akan tidak ada bekas dari tingkah lakunya, adabnya, sifatnya, rasa pedulinya, rasa kasih sayangnya, rasa cintanya kepada akhirat, rasa rindunya kepada Allah, tidak ada bekas. Maka hendaknya setiap manusia mengambil pelajaran dari ayat satu saja ini, dari ayat ini saja, bahwasanya betapa banyak manusia yang hatinya lebih keras dibandingkan gunung-gunung dan batu-batu. Ayo, خلاص نجيب الأذان ونواصل. الأذان ثم نسمع الأسئلة ثم نجيب ولا لا نؤخر الصلاة ولا الأذان أولا ثم من عنده سؤال ثم بعد ذلك نصلي وبعد الصلاة زيادة ولا كفى؟ لا يبقى زيادة زائد يبقى زيادة. Baik. Setelah mendengarkan azan sambil mempersiapkan yang ingin ada pertanyaan, ya, sambil mendengarkan azan silahkan yang ingin ada pertanyaan ditulis atau langsung saja boleh, ya, langsung angkat tangan kemudian bertanya pakai bahasa yang antum bisa. Kalau antum bisa pakai bahasa Inggris, kalau antum bisa pakai bahasa Tegal, ya. Kalau misalnya pakai kromoinggil, kalau bisa pakai fusha juga boleh, ya silahkan. Tapi kalau bahasa Arab yang ami mana maaf, lazim fusha. Silahkan bertanya, ya silahkan mendengarkan azan sambil bikin pertanyaannya atau ditulis. Nanti setelah azan selesai maka soal-soal bisa disampaikan. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا
محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, pertanyaannya sudah siap. Yang ingin bertanya lewat kertas atau langsung sudah katakan. Tafadhal ya Nabi. Ismuka? Ahmad. Syekh Ahmad, tafadhal. طيب. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حتى تستمر في حفظ القرآن لابد من توفيق معين. الإنسان إذا حفظ بمفرده قد يسيطر عليه الشيطان، يجعل همته ضعيفة فيجعله ينقطع. أما إذا كان هناك شيخ معلم يحاسبه ويتابعه ويحفزه ويرفع من همته فهذا أفضل. فعليك بالبحث عن معلم القرآن، فإن لم تجد فاجعل أحد من أصدقائك يتابعك. نعم. طيب. Bismillah. Berdoa. Untuk proses membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran ini biasanya sangat dekat dengan kesalahan kalau dilakukan secara sendirian ya. Jadi jangan mencoba-coba menjadi ahlul Quran dengan cara menyendiri, gak akan pernah terjadi yang seperti itu ya. Akan tetapi wajib bagi seorang muslim yang ingin menjadi ahlul Quran untuk mengoreksi bacaannya dan mengoreksi hafalannya. Dengan cara apa? Maka harus mencari seorang guru, seorang syekh, seorang alim, muallim. Mencari seorang guru untuk mengoreksi bacaannya atau untuk mengoreksi hafalannya. Jadi jangan melakukannya sendiri ya. Jadi kita ini kebiasaannya seperti itu, terlalu pede ya, terlalu pede merasa bacaannya sudah satu level dengan Syekh Sudais sehingga tidak perlu dikoreksi. Ma yahtaju ila man yuhasibuhu wa la yusahih. Aktharuna, akthar ahli biladina yaqra biwahdihi. ما يحتاج إلى الشيخ، ما يحتاج إلى أستاذ، يعني يقرأ في بيته أجزاء كثيرة حال مرتحل يا شيخ. لابد أن يكون لك حتى يكون في جودة في الحفظ ومتابعة للمعاني. نعم ممكن الإنسان يحفظ بمفرده، ولكن الأفضل أن يكون لك معلم. إن لم يجد فممكن عن طريق الإنترنت. صح. تواصل عن طريق
أقوى. صح أما الذي يحفظ بمفرده همته أقل صحيح وحفظه أضعف، nah وهذه عن تجربة. Sahih. Maka meskipun seseorang bisa di rumah itu menghafal Quran sendiri bisa dilakukan, tapi sepanjang perjalanan sejarah Islam belum pernah ada seorang ulama yang menghafal Quran sendiri, belum pernah ada. Mereka selalu menyelesaikan bacaan dan hafalannya itu di depan gurunya. Maka wajib untuk seorang muslim memiliki guru Al-Quran, wajib, harus, ya, wajib. Dan itu supaya mendukung himmah dia, menjaga himmahnya, semangatnya supaya tetap tinggi. Karena ada yang mengoreksi, ada yang memberi semangat, ada yang mengarahkan, ada yang memberi tujuan, ada yang memberi masukan, sehingga Al-Quran itu terasa menarik. Membaca Al-Quran, setoran bacaan Al-Quran, setoran hafalan Quran itu menjadi sesi yang menarik dalam hidupnya sehari-hari karena ada gurunya. Tapi gurunya susah, maka ada percobaan, kata Syekh, dicoba cari teman yang bisa menolong, ya, yang bacaannya tentu sudah baik, hafalannya juga sudah baik. Minta untuk membantu proses tersebut, yang memperbaiki bacaan, baik tahsin tilawah maupun tahfidzul Quran, ya, baik bacaannya diperbaiki atau menghafalkannya. Kalau masih kesulitan juga, sekarang handphone semua orang punya, pulsa internet semua orang punya. Cari banyak sekali guru-guru yang siap mendengarkan bacaan Anda dan siap mengoreksi bacaan Anda dan hafalan Quran Anda. Maka wajib aktif, ya, untuk mencari guru Al-Quran, baik yang ada di sekitar lingkungan ataupun harus menggunakan internet. Intinya wajib harus memiliki guru Al-Quran. Berikutnya, soal berikutnya. موجود طيب موجود الله يعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، هذا طبعا لم يرد أن المجالس كان يبتدأ بها أو يختتم بها في القرآن، لم نجد هذا. تمام. وهذا إن كان ليس على سبيل الدوام، يعني نحن الآن بدأنا درسنا بدون افتتاح القرآن، صح؟ إذا أتى في اليوم الثاني وفعلها مرة لا بأس، ليست بدعة، لأنها لم تكن هنا لازمة، ليست لازمة. واضح؟ المقصود إذا فعلها الإنسان على الدوام وأنه ينبغي فعل ذلك في كل مرة فهذا كأنها سنة، فهذا لا. أما إذا فعلت على مرات مختلفة، تمام، فلا بأس من ذلك، فلا بأس من ذلك. نعم. Baik, tadi pertanyaannya dari Syekh Farihin hafizahullah taala, bahwasannya apa hukum membuka acara-acara dengan tilawah Al-Qur'an. Seperti yang terjadi di kita, kebanyakan itu membuka rapat PNS saja pakai tilawah Quran juga mungkin, atau rapat RT, rapat RW pakai tilawah Al-Qur'an. Beberapa, ya, tidak semuanya. Itu saking terbiasanya membuka majelis-majelis dengan tilawah Al-Quran. Syekh menjawab bahwasannya pada asalnya tidak pernah ada sunnah dari Nabi SAW atau para sahabat melakukan hal tersebut. Membuka majelis dengan tilawah Al-Quran itu tidak pernah ada. Akan tetapi kalau dilakukan hanya sesekali maka tidak mengapa, selama tidak menjadi kelaziman. Harus bahwasanya setiap majelis buka dengan Quran, setiap majelis buka dengan Al-Quran. Walakin al-waqi' ya Syekh fi baladina hadha, yani fi kulli mahafil majalis wa ay shay yuftadah bil Quran. Majlis rasmi كذا المعظم يعني يفتح بالقرآن. ماذا تقول؟
ما نحن قلنا إذا كان هذا ليست من العادة أو يعلمون أن هذا ليس من الواجبات لا بأس إذا كان هناك على فترات متباعدة أو غير ذلك. أما أن المجلس لا يفتتح إلا بتلاوة القرآن وواحد يقرأ وهكذا، أظن أن هذا لم يرد. يعني لم يرد أن الصحابة عندما كانوا يريد أن يتحدثون أن يجعلوا واحدا منهم يتلو القرآن تلاوة خاصة وهكذا، ماشي. ولكن إذا فعلت من باب الفترات المتباعدة، كأن اليوم نبدأ بمقدمة، غدا نبدأ بأنشودة، بعد غد نبدأ بقصيدة، نبدأ بقرآن، نبدأ بحديث، نبدأ بكذا، لا بأس في هذا، لا بأس. أما أن يكون الأمر لازم، يعني ما معنى لازم؟ ما المقصود بلازم؟ لازم يعني إذا بدأت بغير القرآن قام أحد قال أنت فعلت شيئا خاطئا لماذا لم تقرأ بالقرآن؟ إذا اعتقد الناس أن الحفلة لابد أن تبدأ بالقرآن، وأن الحفلة إذا لم تبدأ بالقرآن هذا منكر، هنا اعتقدوا أنها سنة أو اعتقدوا أنها عبادة، فنقول هذه بدعة. واضح الأمر؟ أما إذا كان من باب التبرك بالقرآن، واليوم نتبرك بالحديث، غدا نتبرك بالقصيدة، ما فيها مشكلة. Baik, Syekh menambahkan hafizahullah taala, tadi yang dimaksud tidak lazim yaitu misalnya hari ini kita membuka dengan muqaddimah, kemudian besok dibuka dengan hadis, besok dibuka dengan qasidah, dibuka dengan syair, ya. Kemudian ada di antara salah satu rangkaian dibuka dengan tilawah Al-Quran. Nah, ini tidak ada masalah kalau dalam proses seperti selama tidak lazim, cuma untuk variasi saja. Akan tapi kalau acara tidak dibuka dengan tilawah Al-Quran, kemudian seakan-akan manusia mengingkarinya, berarti manusia itu sudah meyakini ada sunnah yang bahkan belum pernah ada di zaman Nabi Muhammad SAW, dan itu bermakna bid'ah. Maknanya adalah bid'ah, bahwasannya meyakini suatu sunnah yang tidak pernah ada. Kalau melakukannya sekali dua kali, maka sebenarnya dia tidak meyakini itu sunnah. Tapi untuk variasi saja, ya, untuk variasi, terkadang dibuka hadis, terkadang dibuka dengan sirah, terkadang dibuka dengan Al-Quran dan lain sebagainya. Ini tidak dalam konteks lazim, berarti tidak ada kelaziman di sana. Masyarakat tidak meyakini. Tapi kalau sebaliknya masyarakat meyakini bahwa harus segala bentuk perkumpulan kalau tidak dibuka dengan Quran kurang afdol. Bentuk kumpulan apapun tidak dibuka dengan Quran kurang afdol. Berarti dia meyakini afdoliyah sunnah tersebut, dan ini merupakan yang namanya bid'ah. وللأمانة طبعا نحن نشاهد جميعا عندي في مصر أو في السعودية أو في مكان مثل إندونيسيا، في الأمانة ليست كل الحفلات تبدأ بالقرآن. من قال أن كل الحفلات تبدأ بالقرآن هذا قول خاطئ. هذا قول، لم نجد أن كل الحفلات التي تأتي كلها تبدأ بالقرآن، ولكن ربما هناك يعني حفلات خاصة بالقرآن فقط، خاصة بالقرآن، فيريدون أن بما أن الحفلة تكريم لأهل القرآن وموجود أهل القرآن فنفتتح بقراءة الطالب الذي كان في المسابقة معنا، نريد أن نستمع إلى أحد أهل القرآن، لأن الدرس كله والمحاضرة والاجتماع كله خاص بالقرآن، فهيا بنا نبدأ بالقرآن الذي اجتمعنا من أجله، فهذا لا بأس. أما أن يكون في كل مرة وأنه لا بد وأن هناك عقاب من لم يقرأ القرآن في بداية المحاضرة فهو آثم وأنه سيعاقب، لا، ما في أحد قال هذا. نعم. Baik, Syekh mencontohkan seperti yang terjadi di Mesir dan di Arab Saudi. Ada acara-acara yang dibuka dengan Al-Quran dan tidak, ya. Dan ini para masyayikh pun berlapang dalam masalah hari ini. Karena begini, yang dibuka dengan Al-Quran itu majelis-majelis atau mahafil-mahafil yang khusus, ya. Majelis-majelis yang khusus, misalnya penghargaan kepada siswa karena telah menyelesaikan
hafalan Al-Qur'an. Ya kalau di sini pentas, ya pentas tahfidz. Ya kalau di Mutiara Sahabat ada namanya pentas tahfidz. Enggak ada masalah pentas tahfidz kemudian dibuka dengan salah satu talib atau siswa yang memang bacaannya bagus, menunjukkan kekhususan majelis ini berkaitan dengan Al-Qur'an. Adapun di seluruh majelis apapun buka dengan Quran, majelis apapun buka dengan Al-Qur'an, maka itu pun tidak terjadi di Arab Saudi maupun di Mesir. Mereka membuka dengan Al-Quran hanya di majelis-majelis khusus yang memang khusus berkaitan dengan Al-Quran, justru untuk menunjukkan kekhususan majelis tersebut, makanya dibuka dengan Al-Quran. Adapun di seluruh majelis maka tidak terjadi seperti itu. Baik. Ayo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. طيب فهمت؟ ما فهمت؟ لا هذا عربية شوية أندونيسية ما هو اختلط، يعني حصل اختلاط بين اللغة العربية أيوة والأندونيسية هكذا. أندونيسي حقيقة حتى عربية. أتى بلغة ثالثة لا أدري ما هي. أندونيسية أصلا عربية. ما شاء أيوة الله. قدماؤنا يتكلمون بالعربية ما شاء الله. مع ضعفهم بكتابة أندونيسية هم ضعفاء لكن يتكلمون ويكتبون بالعربية. قدماء زمان. باقوس ما شاء الله. زمان tahil ma fi kullu yani. Baik, bertanya beliau hafizahullah taala bahwasanya bolehkah hal yajuzu lana nata'allam al-Qur'an min ahli al-bid'ah wa haluhu fil qira'ah tayyibah. أنا أقول لكم النبي صلى الله عليه وسلم لما أسر كفار قريش في بدر كان يفرج عنهم ويحررهم إذا علموا الصحابة القرآن، إذا علموا الصحابة اللغة القراءة. يعني إذا أراد أن يتحرر يعلم أحد الصحابة، وهذا كافر كان يعبد الأصنام ليس مسلم، كان يعبد الأصنام. تمام. زائد هناك مبتدع جاهل لا يعلم أنه مبتدع أصلا، هو يظن أنه من أهل السنة، فلا نريد أن نحكم على هذا بالكفر وهذا بالبدعة. قد يفعل العبد البدعة وليس بمبتدع. نعم. في فرق بين أن يفعل العبد بدعة وبين أن نقول هذا مبتدع، وبين أن يفعل العبد الكفر ونقول هذا كافر. كمثل الذي كان في الصحراء ثم نام واستيقظ ولم يجد الدابة، هذا حديث، بحث عن الدابة فلم يجد الدابة، فهنا أوشك أنه سيموت، ليس له مفر، لا طعام، الطعام كان مع الدابة، لا طعام ولا دابة، سيموت في الصحراء، فحفر حفرة في الأرض حتى يدفن نفسه حتى لا تأكله السباع، لما يموت أيوة لا يأكل السباع، استعد للموت. بينما هو كذلك وجد الدابة فوق رأسه وعليها الطعام والشراب وكل شيء، يعني نجا. فمن شدة فرحه قال اللهم أنت عبدي، يقول لله، يقول لربنا أنت عبدي وأنا ربك. هذه كلمة كفر، كلمة كفر وليس بكافر، وليس. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أفرح بتوبة أحدكم من فرح بهذا العبد، من فرح هذا العبد بوجود الدابة. فالله عز وجل لم يعاتبه، لم يؤاخذه، لم يعذبه، لم يكفره. فقد يقول الإنسان قولا باطلا وهو لا يعلم، فلا نريد أن نصنف الناس، وإنما نصنف أعمالهم، نقول هذا فعل خاطئ، هذا من البدع، لا يجوز أن تفعل كذا وكذا، هذا فعل أهل النار ولا يجوز أن تفعله. ولكن لا أقول أنت من أهل النار، لا أستطيع أن أقول أنت من أهل الجنة. الرجل الصحابي كان يقاتل مع المسلمين ويقاتل بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يموت على يد الكافر وهو يدافع عن النبي. الصحابة
الجنة مات شهيدا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس شهيدا وليس له الجنة إنه من أهل النار. الإمام البخاري قال هناك باب لا يقال فلان شهيد Sahih. رغم أنه كان يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال هنا هل يجوز أخذ القرآن من أهل البدع؟ نقول إذا كان هناك أهل سنة وأهل بدعة خذ من أهل السنة، فإذا لم تجد أهلا بالسنة يعلمون القرآن فليس أمامك إلا أهل البدع، ولكن خذ منهم القرآن ولا تأخذ منهم العقيدة ولا تأخذ منهم الانحرافات والبدع. طويل. طيب احنا قاعدين إلى الفجر إن شاء الله. Baik. Soal pendek tapi jawaban panjang ya, karena masalahnya sepertinya sangat sensitif ya. Baik, kalau memang di lingkungan itu ada pilihan antara ustadz yang ahli qiraah, ahlu sunnah, ahli qiraah dan ahlu bid'ah, maka jelas kita harus pilih ustadz yang ahlu sunnah, jelas. Tapi kalau tidak ada, maka boleh mengambil ilmu qiraah dari seorang ahli bid'ah. Karena Nabi SAW ketika perang Badar ya, kemudian menyandra para kafir Quraisy. Kafir Quraisy itu kafir pol-polannya kafir apa ahlul bid'ah kira-kira? Nah, lebih dari ahlul bid'ah. Kafir Quraisy lebih dari ahlul bid'ah. Dia bukan hanya ahlul bid'ah. Ya, dia sahib syirik ya. Dia adalah pelaku kesyirikan. Tapi Nabi SAW memberikan syarat bagi tawanan-tawanan Badar ya, dari kaum kafir Quraisy yang pengen dilepaskan dari tawanan kami, silahkan melakukan suatu pekerjaan dulu. Apa pekerjaannya? Ngajarkan bahasa Arab kepada para sahabat. Di antara mereka kalau ada tawanan yang mengajarkan bahasa Arab yang fusha kepada sahabat, maka ganjarannya dilepaskan dari tawanan tersebut. Berarti ada proses belajar enggak di sana? Ada proses belajar dari kafir Quraisy, bukan hanya ahlul bid'ah loh. Kafir Quraisy. Ya. Itu dari masalah boleh atau tidak. Kemudian dalam menentukan orang itu pelaku bid'ah atau ahlul bid'ah, itu adalah permasalahan yang berbeda ya. Karena apa? Seorang pelaku bid'ah itu belum tentu mubtadi' ataupun ahli bid'ah, belum tentu. Ada kemungkinan dia melakukannya karena tidak tahu, cuma ikut-ikutan, taunya dari keluarganya begitu, taunya dari lingkungannya begitu, taunya dari temannya, benernya itu. Dia melakukan karena ikut-ikutan. Ini tidak bisa digolongkan ke dalam kelompok ahlul bid'ah. Tapi dia melakukan sesuatu yang dihukumi bid'ah. Sebagaimana di dalam sebuah hadis bahwasanya ada seseorang yang suatu hari hampir mati di padang pasir. Ya. Kemudian ketika sudah berada di puncak kelaparan, kehausan, bangun kuburan sendiri. Ya. Karena udah nggak ada orang, buat apa? Mending bikin kuburan sendiri, dikubur sendiri, mati sendiri. Ya. Akan tetapi ketika hendak masuk kuburan, dia menemukan ada hewan tunggangannya lengkap dengan makanan dan minuman. Dia senang sekali sampai mengucapkan kalimat kufur. Ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau itu hambaku dan aku Tuhanmu. Ya, kalimat-kalimat bid'ah apa kalimat kufur kira-kira? Hah? Kalimat kufur, bukan hanya bid'ah lagi, kalimat kufur. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha suci, maha hikmah. Wallahu asyaddu farahan. Allah Subhanahu wa taala lebih bahagia daripada hamba ini dengan taubatnya kalian. Berarti Allah Subhanahu wa taala tidak menganggap hamba ini melakukan sebuah kesalahan dengan kalimat tadi. Tidak mengkafirkannya, tidak membid'ahkannya, dan tidak menunjukkan bahwasanya dia nanti akan masuk neraka, juga tidak. Menunjukkan bahwasanya ada orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah, melakukan perbuatan syirik atau kekufuran karena tidak tahu sama sekali. Lah kita tahunya kalau dia tidak tahu bagaimana? Itu ilmu yang sulit untuk diketahui. Ya. Dan kita tidak diperintah untuk mengetahui kehidupan orang dari pagi sampai malam. Ya.
Antum tidak diperintahkan untuk menjadi CCTV setiap orang di dunia ini. Ya, dari pagi sampai malam. Ini orang karena nggak tahu apa karena tahu pura-pura nggak tahu. Saya harus cari tahu. Anda tidak diperintah untuk melakukan hal seperti itu. Selama ada kemungkinan dia kayaknya melakukannya karena cuma ikut-ikutan, maka ini derajatnya bukan ahlul bid'ah, tapi hanya pernah melakukan perbuatan bid'ah. Dia melakukan suatu perbuatan yang bid'ah. Dan tidak bisa dihukumi pasti ente masuk neraka kalau mati begini caranya ente pasti masuk neraka, tidak bisa. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh meyakini fulan fil jannah, fulan fil nar, tidak bisa. Ada A meninggal A, fulan pasti masuk surga. Ada B meninggal A, fulan pasti masuk neraka. Itu sebuah kesalahan, tidak bisa. Ya. Oleh karena itu disampaikan tadi kisahnya, ada seorang sahabat yang berjihad dengan sangat luar biasa di samping Nabi SAW, kemudian wafat. Sahabat yang lain mengatakan mata syahidan, ya, ini orang meninggal syahid, seperti yang kita lakukan kepada kebanyakan mujahidin. Kita buru-buru sekali mengatakan fulan syahid, ada fotonya kan, fulan syahid, biasanya seperti itu. Ya. Itu termasuk tidak boleh dilakukan. Kita tidak boleh mengatakan seperti itu. Karena Nabi SAW mengatakan walaisa syahidan, walaisa lahul jannah. Orang ini tidak syahid dan tidak masuk surga. Kamu tahu apa mengatakan orang syahid? Itu ilmu ghaib yang tidak bisa manusia masuk ke sana. Ya. Maka hal-hal seperti ini sebaiknya kita hindari, menuduh fulan kemudian sebagai wah ini pelaku bid'ah, ini ahlul bid'ah, ini mubtadi'. Tapi fulan melakukan kebid'ahan boleh, tidak ada masalah. Ya, fulan melakukan kebid'ahan boleh. Karena ada kemungkinan dia melakukannya karena tidak tahu, karena ikut-ikutan, tahunya itu yang benar. Dari kecil, dari lahir lingkungannya seperti itu. Tahunya itu yang benar. Yang wajib bagi kita bukan menjauhinya dan mengkafirkannya dan membid'ahkannya. Untuk orang seperti ini yang wajib bagi kita mengatakan kepadanya, wahai fulan, wahai akhi, yang engkau lakukan itu sebenarnya menyelisihi sunnah. Itu yang wajib kita lakukan. Bukan justru menjauh dari orang-orang yang melakukan kesalahan. Justru harusnya kita mendekat, kemudian membantunya dia supaya meninggalkan amalan tersebut. Adapun fulan ahlul bid'ah pasti masuk neraka kalau matinya model begitu. Nah, ini jelas itu bukan kelompok Ahlussunnah wal Jamaah yang seperti itu. Ya, bukan merupakan kebiasaan ulama salaf, itu hidupnya cuma membuat daftar nama. Ya. Kelompok masjid A fulan ahlul bid'ah. Masjid B yang di jalan ini, yang ahlul bid'ah, yang ini ahlus sunnah, ahlul bid'ah, ahlus sunnah, ahlul bid'ah, ahlus sunnah. Itu enggak ada. Di zaman salaf enggak ada, ulama salaf melakukan hal seperti itu, tidak ada. Yang mereka lakukan hal seperti itu kepada para periwayat hadis, ya. Nanti insyaallah obrolannya lebih panjang. Tafadhal. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya, Syekh ingin menjawab. Ada pertanyaan yang lain? Oh ya, tafadhal. ما زال باقي الحمد لله. طيب Jazakallah khair. Qala hafizahullah taala bahwasannya huwal an yahfazul Quran. وفي نفس الوقت يحب أن يسمع الموسيقات. هل بينهما تناقض؟ هل هذا يضر هذا وهذا يضر هذا؟ جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سماع الموسيقى من المحرمات لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف أي سيأتي في آخر الزمان أناس يستحلون أي يجعلون الحرام حلال، وذكر منهم سماع أو المعازف. أيضا هناك 3 آيات تحرم سماع الأغاني المصاحبة للموسيقى. ومن الناس من يستمع لهو الحديث. ابن عباس قال أنه المعازف والغناء المحرم يعني.
أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون أي وأنتم تسمعون المعازف والغناء وغير ذلك. فسماع الأغاني والموسيقى هذا كله من المحرمات، وهذا لا شك يؤثر على القرآن. لا يجتمعان حق وباطل في قلب العبد. إذا أراد العبد أن يتأثر بالقرآن وأن يستشعر القرآن فعليه أن يترك قلبه للقرآن. هذا قلب، هذا مثل القلب، تمام؟ إذا دخل فيه الغناء يخرج منه القرآن ممتلئ في القلب. إذا دخل في الغناء القرآن يقل إلى النصف. كلما ازداد الغناء والموسيقى كلما قل القرآن، كلما زاد القرآن ذهب الغناء. فالقلب هذا إما أن نملأه بما يحبه الله وإما أن نملأه بما يحبه الشيطان. لا شك أن جميعنا على أخطاء، يعني كثيرنا كل الناس يقول كل أمتي خطاء. لا شك أن جميعنا يخطأ وعنده زلل وغير ذلك، ولكن العاقل هو الذي يبادر بترك المعصية حبا في الله، وأن يجعل قلبه يتأثر بالقرآن لا بالغناء، وأن يحيي قلبه بالقرآن لا بما حرمه الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وأن يحفظك وأن يجعلك من أهل القرآن وأن يصرف عنك السوء. آمين. Amin. Baik, Al-Quran dan musik ini dua hal yang tidak bisa bertemu. Karena Al-Quran itu dihafalkan bukan hanya lafadznya, tadi kita sampaikan harus ada asar di dalam hati. Al-Quran yang dituju dari menghafal Al-Quran itu adalah asar di dalam hati. Dan hati yang ingin mendapatkan asar dari Al-Quran itu tidak bisa kalau penuh dengan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan musik, alat musik itu merupakan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nas hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna min ummati man yastahilluna al-hir wal hira wal khamar wal ma'azif. Akan datang dari umatku yang menghalalkan, berarti hukum asalnya haram. Menghalalkan berarti hukum asalnya sebaliknya. Menghalalkan zina, menghalalkan minum khamar, menghalalkan sutra, menghalalkan ma'azif, alat-alat musik. Maka untuk mencapai asar dari Al-Quran, seorang muslim harus meninggalkan hal-hal yang muharramat, harus meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin terkumpul dalam hati sesuatu yang saling bertolak belakang. Sesuatu yang dicintai Allah dan dicintai syaitan itu tidak mungkin menjadi satu. Maka kita harus pilih, kita harus memilihnya. Sebagaimana Syekh tadi memisalkan dengan sebuah wadah, ya. Hati kita ini seperti sebuah wadah. Kalau dipenuhi dengan Al-Quran, maka insya Allah kita sudah tidak butuh lagi dengan musik-musik. Tapi kalau kita penuhi dengan musik-musik, maka Al-Quran pun tidak bisa masuk ke dalam hati tersebut. Meskipun hafal. Orang kafir beberapa antum bisa cek di YouTube, ya, bisa menghafal Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia kafir. Ya. Maka inti dari menghafal Quran itu bukan hanya kekuatan memori atau daya ingat, bukan, tapi asar yang ditimbulkan dari hafalan tersebut. Ya. Dan asar tersebut akan tidak terwujud ketika kita memasukkan ke dalam hati sesuatu yang disukai syaitan. Karena sesuatu yang disukai syaitan itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala semoga memberikan taufik kepada kita semua, dijauhkan dari menyukai hal-hal yang disukai syaitan. Semoga kita semua dijauhkan dari segala sesuatu yang merusak akhlak kita,
merusak agama kita dan menjauhkan kita dari surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada pertanyaan berikutnya? لا شوية شوية أنت أول خلاص دحين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله الله يرحمك يا شيخ. طيب هذا الوالد يتمنى أن يعيد الشباب لأنه فات عنه تعليم ولده الفاتحة، فات عنه تعليم ولده سورة الفاتحة، وعلم الولد رجل آخر شيخ أستاذ آخر، ويبقى هذا الوالد الأجر العظيم من تعليم سورة الفاتحة مع هذا الفوات من الوقت. ماذا تقول؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. إذا فاتك ابنك تعليم قراءة الفاتحة فعلمه تدبر سورة الفاتحة، علمه التفسير والعمل بسورة الفاتحة. علم أبناء المسلمين سورة الفاتحة. إذا علمت ولدا آخر سورة الفاتحة هو مثل ولدك، تأخذ الأجر إن شاء الله. ما شاء الله. Syekh menjawab, Alhamdulillah Ta'ala, kalau memang seorang ayah ingin mendapatkan pahala besar mengajarkan surat Al-Fatihah kepada anaknya dan waktu itu sudah kelewat ya, ketika masih muda, anaknya masih kecil, ayah ini tidak mengajarkan, baru ngerti sekarang keutamaan mengajarkan surat Al-Fatihah kepada anaknya, dan anak ini ternyata sudah belajar dari orang lain, berarti pahalanya sudah diambil orang lain dalam membaca surat Al-Fatihah. Jangan khawatir, karena kita sudah sampaikan di awal, Al-Quran itu bukan cuma bacanya saja, tapi juga tadabbur dan beramal dengan isinya. Kalau seorang ayah kelewatan mengajarkan anaknya membaca Al-Fatihah, maka ajarkan kepadanya tadabbur surat Al-Fatihah dan beramal dengan surat Al-Fatihah. Insya Allah mendapatkan pahala yang sama atau mungkin justru jauh lebih besar dibandingkan ustadz yang mengajarkan surat Al-Fatihah kepada anak dan jadi masih ada kesempatan ya, dan sangat terbuka luas, dan pahalanya insya Allah bisa jauh lebih besar dibandingkan hanya mengajarkan tilawahnya saja atau qiraah surat Al-Fatihah. Alhamdulillah. Apa ada lagi? Ada lagi dah, silakan. بارك الله فيكم، سعدت بكم كثيرا جدا. أشكر الإخوة هنا والمشايخ الذين قاموا بتنسيق هذا اللقاء وهذه المحاضرة، وأقول لهم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وجعله الله في موازين حسناتكم. Amin amin amin. Baik, Syekh berterima kasih banyak dan sangat senang bertemu antum semua, partisipasinya, pertanyaan-pertanyaannya, dan juga duduknya mengikuti dengan khidmah materi kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan yang sangat banyak untuk antum semua. Baik, daurah pada malam hari ini kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah zakir Syekh.